Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'adzim ala habibina wa safi'ina wa nuri kulubina ala sayyidina Muhammadin aslihil jamal wa manba'il kamal wa musta'uda'il jalal wa ala alihi bil khudu'il asal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'da. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, ibu-ibu nyai yang sempat hadir di kesempatan malam hari ini. Wabil khusus kepada panjenenganipun Abah Sulhan, semoga beliau diberikan kesehatan selaku pengasuh Pondok Pesantren Subulus Salam Syarif Hidayatullah. Dan kepada panjenenganipun Abah Yai Afiful Ikhwan selaku pimpinan Asrama Syarif Hidayatullah sekaligus Ketua Yayasan Subulus Salam Oku Timur. Dan tak lupa kepada para anggota Dewan Guru, Asatid maupun Asatidah yang sempat hadir, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Namun di sisi itu tidak mengurangi rasa hormat saya, rasa takdim saya, rasa cinta saya kepada para guru. Dan kepada para panitia, seluruh panitia mbuh napa wujute mawon, mbuh tukang panggung, tukang dum-dum konsumsi, tukang syuting, tukang noto kursi, wabil khusus kepada para santri, mbuh santri putra maupun santri putri, wabil khusus the power of mbak-mbak rahimakumullah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan yang istimewa ini, pada malam yang mulia ini, kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah, nikmat kekuatan sehingga kita dapat berkumpul menghadiri acara yang sungguh istimewa wawa ini. Dan salawat beserta salam marilah kita haturkan atas junjungan kita Nabi Yuna Nabi Agung Muhammadin. Beliaulah satu-satunya Rasul yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Dan kitalah yang berharap bisa berkumpul dengan beliau, betul? Semoga kita menjadi salah satu bagian dari umatnya yang kelak mendapatkan syafaat. Karena saya meyakini almar'u ma'aman ahabba yuhsarul mar'u ma'aman ahabba anta ma'aman ahbabta. Seorang akan dikumpulkan bersama mereka yang dicintai. Kalau kita hadir di sini karena cinta dengan para habaib, maka kita akan dikumpulkan bersama para habaib. Tapi kalau kita cinta dengan para kiai, nanti kita akan juga dikumpulkan bersama kiai. Tapi begitu sebaliknya, kalau kita cinta dengan para artis, Ewadene Trio Macan, Ayu Ting Ting, ya mohon maaf, nanti kita akan dikumpulkan bersama Ayu Kiai apa Ayu Ting Ting. Ya kalau kita bercinta dengan Ayu Ting Ting, ya mohon maaf, kita bakal pikanto alamat paling pol suguhane iwak laku apal we. Jadi disinilah maka diperlukan konsep mahabbah dari seorang murid kepada sang guru, konsep cinta dari seorang murid kepada sang guru. Kenapa? Karena salah satu syarat ilmu bisa masuk ke dalam sanubari seorang murid itu karena adanya rasa cinta dari seorang murid kepada sang guru. Maka saya sering mengatakan kepada Abah, kepada guru saya dan guru kami sekalian, Abah, cintaku kepada Abah seperti coronavirus. Maksudnya apa? Tidak kelihatan tapi serius. Sekali lagi Abah, cinta kami kepada Abah memang tak seindah surat cinta untuk Starla, tapi yakinlah cintaku kepada Abah lillahi ta'ala. Adik-adikku dan sahabatku yang saya cintai, lanjut di kemudian. Jadi manusia itu diturunkan di muka bumi itu diberi keistimewaan oleh Allah, yaitu diberi dua alat yang paling istimewa.
Apakah itu? Satu, Allah memberikan iman. Yang kedua, Allah memberikan nafsu. Iman itu diibaratkan rem, nafsu itu diibaratkan gas. Jadi wadene menungso kilak numpak motor, kuwi ya kudu nggunakne rem, ya gunakne gas. Jadi kok kamu poso-poso mokel, kuwi berarti kebanteran gas ora tahu ngerem. Ayo we, keonangan we. Jadi begini, maka diperlukan iman tadi supaya kita apa? Ngempet. Lah, indahnya manusia itu kan karena dianugerahi oleh Allah gas dan rem itu tadi. Beda dengan malaikat. Maka nanti akan saya sampaikan kenapa toh kita itu kok diperintah untuk berpuasa. Jadi begini Mas Mbak, Allah sebelum menciptakan manusia itu sudah menciptakan 4 makhluk. Jadi manusia itu sengaja diciptakan oleh Allah itu dengan sangat unik. Uniknya di mana? Coba kita lihat. Sebelum menciptakan manusia, Allah sudah menciptakan malaikat. Malaikat itu sifatnya apa coba? Bener terus orang tahu salah. Kemudian setelah menciptakan malaikat, Allah menciptakan setan. Setan itu sifatnya apa? Salah terus orang tahu bener. Kemudian setelah menciptakan setan, Allah juga menciptakan hewan. Hewan itu sifatnya apa? Hewan itu jenisnya ada 2. Yang pertama yaitu hewan mamalia, yang kedua yaitu hewan buas. Hewan mamalia itu contohnya kambing dan babi. Hewan buas itu contohnya kalbun dan serigala. Nah, 4 makhluk ini hiburannya beda-beda Mas. Hiburannya beda-beda Mbak. Malaikat itu hiburannya kalau dekat dengan Allah. Setan itu hiburannya kalau bisa goda orang lain. Nah, hewan itu contoh kambing tadi, hiburannya kambing itu kalau bisa makan. Nah, serigala itu hiburannya apa? Serigala itu hiburannya bisanya cuma nakut-nakuti orang. Jadi mohon maaf, kok ono wong gaweane mung meden-medeni wong tok, berarti kelasnya koyo serigala. Tapi begitu sebaliknya, kok ono wong sing dipikir mung panganan tok. Begitu ono undangan buka bersama langsung mikir, wah sesuk makannya apa ya? Wedhus. Tapi begitu ono wong kok gaweane mung godho wong tok, berarti kelasnya koyo setan. Tapi begitu ada orang kok baik banget, maka kita sering mengatakan ini bukan manusia tapi ini malaikat. Nah, mohon maaf, manusia itu apa? Manusia itu apa? Manusia itu 4 iki ono. Jadi menungso ki ono ya ono malaikate, ya ono setane, ya ono weduse, ya ono serigalane. Lah, indah mana, asik mana jadi manusia apa jadi malaikat? Lebih asik jadi manusia. Makanya ada cerita malaikat itu pernah matur sama Allah, Gusti Allah, mbok kula dadekke manungsa mawon. Soalnya apa? Ya menungso ki asik ki mau. Ya kadang-kadang nyenengke kaya malaikat, kadang-kadang ya gudha kaya setan, kadang-kadang ya meden-medeni kaya serigala. Jadi asik hidupnya komplit. Nah, perbedaan antara manusia dan malaikat itu di mana? Perbedaannya adalah manusia itu dianugerahi gas dan rem itu tadi, iman dan nafsu. Nah, kalau kamu jadi seperti malaikat kan nggak asik. Contoh begitu ono cewek ayu lewat, mosok mung doblong tok. Kan gak asik. Tapi begitu ono nafsune, imane ya ono, pengajian imane ngaji. Begitu ono nafsune, begitu ndelok-ndelok mbak-mbak hadroh, wah meripate. Jadi begitu indahnya di manusia seperti itu. Lah, kemudian pertanyaannya begini, kenapa tuh kita itu kok diperintah oleh Allah berpuasa? Kenapa tuh kok menjadi orang baik itu syaratnya harus berpuasa? Jadi begini. Puasa itu dalam bahasa Arabnya yaitu as-saum. Kalau Al-Baqarah 183 itu asyam. Nah, apa bedanya as-saum dengan asyam? Kalau as-saum itu menahan diri dari yang membatalkan puasa. Kalau asyam itu menahan diri dari yang membatalkan puasa dan mengurangi pahala puasa. Jadi kamu itu tahu kalau yang membatalkan puasa itu makan dan minum. Dan masuknya segala sesuatu dari lubang asli ataupun lubang buatan. Lubang asli itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sing loro, lali lah, hilang aku. Lah, saya pernah ditanya, apakah kentut di dalam air itu membatalkan puasa? Iya, berpotensi membatalkan puasa. Jadi ketika awakmu dodok ning baskom, ketika awakmu kentut ki bokongmu kudu mangkat dhisik. Soalnya apa? Begitu awakmu kentut, air itu silitmu buka. Begitu awakmu kentut, airnya munggah, gluduk. Begitu airnya munggah, batal. Jadi berpotensi membatalkan puasa. Kalau gluduk-gluduk klepe cek normal.
Lah koyok tukang MC mau yo wuk wuk wuk. Kayak banyu galon kalau. Lah, asal maka kemudian dilatih untuk berpuasa. Lah, supaya apa? Supaya kita seolah-olah bisa menjadi seperti malaikat. Seperti malaikat. Lah, ketika disuruh ngempet al-imsak tadi. Nah, ngempet dari apa? Coba kita lihat. Di bulan suci Ramadan, ketika sesuatu perbuatan ketika kita lakukan di luar bulan suci Ramadan, itu boleh kita lakukan. Tapi ketika masuk di bulan suci Ramadan, itu tidak boleh dilakukan. Saya beri contoh. Ketika kamu dikatakan oleh orang jelek lah, dipisui oleh orang, kamu balas misuh boleh apa enggak ketika di luar bulan suci Ramadan? Boleh, asalkan pisuane podo, bantere podo. Boleh ketika di luar bulan suci Ramadan. Tapi ketika masuk di bulan suci Ramadan, itu tidak boleh. Contoh ketika kamu dipisui oleh orang, oh dasar bajigur, itu kamu balas, kamu juga bajigur, itu boleh. Yang tidak boleh itu balas dengan kata-kata yang lain, dengan kalimat yang lain. Contoh begini, kamu dipisui oleh orang, oh dasar bajigur, kamu jawab dasar bajingan. Lah, itu nggak oleh itu, nggak boleh. Contoh, kamu digajol oleh orang, ditendang oleh orang, kamu bales di luar bulan suci Ramadan, boleh apa enggak? Boleh, asalkan gajolane podo, nggone podo, sing digajol bantere yo podo. Boleh dalam hukum Islam itu. Tapi ketika masuk di bulan suci Ramadan, tidak boleh bro, tidak boleh membalas ketika kamu digajol oleh orang. Dier gitu. Maka jawaban, sorry ini soimun, aku nembe poso. Balesnya kapan? Berbuka. Ya raja bales kok bar buka kepiye. Lah, kemudian apa? Supaya kita terpacu berbuat baik di bulan suci Ramadan, maka Rasulullah mengatakan orang berbuat baik sekali itu pahalanya dilipat 1000 kali karena oleh Allah. Jadi awakmu guyu, awakmu ketawa itu pahalanya seperti sedekah. Jadi awakmu tersenyum sepisan itu seperti pahalanya kamu tersenyum 1000 kali. Nah, ya ibu-ibu, seumpama kamu pulang ke rumah, kok kamu melayani suamimu tok semalam, itu pahalanya seperti kamu melayani suamimu 1000. Jadi mohon maaf kalau berbodoh kok suamimu jalo, ya jawaban sorry deposito neris akeh. Nah, adik-adikku dan sahabatku sekalian yang saya cintai, jadi ingat, kalau berbuat baik dilipat 1000 kalikan oleh Allah, berbuat buruk juga di 1000 kalikan oleh Allah dosanya bro. Jadi awakmu maling sepisan di bulan suci Ramadan, itu pahalanya seperti mencuri 1000 kali. Nah, mohon maaf, kok kamu itu Kang, kok kamu nonton film porno sekali di bulan suci Ramadan? Nah, itu sama saja dosanya kamu seperti menonton 1000 kali bro. Nahan bro, ngempet. Nah, maka alhamdulillah syukur kita masih diberikan kesehatan. Jadi sebelum akhir saya mau berpesan kepada adik-adik sekalian, coba kita lihat kepada adik-adik kita sekalian dan sahabatku sebelum saya tutup, wabil khusus untuk kelas akhir. Ini motivasi untuk kalian. Coba kalian lihat, kenapa kaca depan mobil itu jauh lebih besar daripada kaca spion? Coba kamu lihat. Kaca depan mobil itu lebih besar daripada kaca spion. Kamu tahu nggak jawabannya apa? Karena masa depan kita jauh lebih besar daripada masa lalu kita. Lah, artinya apa? Kita dipacu untuk terus mencoba. Andai kala kita mencoba kemudian gagal, barangkali akan ada orang menertawakan kita. Tapi kalau ada orang lain menertawakan kita, maka kita harus siap-siap untuk menertawakan mereka karena kesuksesan kita. Jadi begitu bro. Maka saya sering mengatakan, berdoalah kepada Tuhannya corona supaya corona dihilangkan, bukan karena corona kita kehilangan Tuhan. Bukan ombaknya yang besar, tapi perahu kita yang terlalu kecil. Bukan masalahnya yang begitu besar, tapi iman kita yang terlalu lemah. Sekali lagi saya ingatkan, saya mau tanya kepada kalian, wong poso iku abot, orang berpuasa itu haus, orang berpuasa itu lapar. Pertanyaannya begini, kenapa orang berpuasa itu haus, lapar, dahaga, tapi dia bersabar? Ada yang tahu nggak?
Kenapa orang berpuasa itu haus, lapar, dahaga kok dia bersabar? Karena dia yakin azan maghrib pasti datang. Bener apa enggak? Maka berdoa saja kepada Allah untuk khusus yang jomblo-jomblo ini. Saya yakin Rasulullah mengatakan dakwatu shaim mustajabah. Doanya orang berpuasa itu mustajab. Tapi saya meyakini juga yang jomblo maupun yang sudah punya pasangan ketika di bulan suci Ramadan perasaannya sama. Sama kenapa? Sama-sama nunggu azan maghrib. Penutup, saya mau tanya, mau pilih kalau kalian disuruh milih olahraga, mau pilih lari apa pilih berjalan? Berjalan? Lari? Pak Gendut. Kalau saya pilih jalan, kenapa? Karena konsep hidup itu tentang perjalanan, bukan pelarian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.